Saya tanya dulu, Bapak Kristen atau mana yang benarnya? Atau Muslim? Jangan Oke, menyentuh Bang Muslim Billy, karena tunjukkan Bang Billy. saya Enggak, ini Kristen. Bapak tadi mengakui pertama kami yang Muslim. Jadi sesudah kita ngomong, Bapak mengatakan bahwa Bapak Kristen, aku Katolik. Nah, Bapak yang Kapan saya mengaku saya Muslim? Bapak Kristen atau Muslim? Semua dunia, semua apologet, semua kau tanya sama Romo Patris kamu, saya ini siapa? Ya, saya ini Kristen itu. Bapak Kristen atau apa? Oh, Kristen. Kau ada tertulis ya, jangan kau mencobai anak Tuhan. Itulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Betul. Sekarang jadi saya tanya, menurut kamu Tuhan Yesus itu apa? Tuhan atau bukan? Kalau Bapak pertanyakan sama saya itu, Bapak pertanyakan sama diri Bapak sendiri. Loh, kok saya pertanyakan? Saya tanya dulu, apakah Tuhan Yesus bagimu adalah Tuhan atau bukan? Oh, berarti Bapak mau pengen tahu atau mau belajar sama Kristen? Oh, kau Katolik bukan Kristen, saya Kristen, kamu Katolik. Oh, Bapak Kristen. Oh, Bapak Kristen, bukan Muslim. Bukan, saya Kristen, kamu Katolik. Oh, berarti sorry Pak, saya turun kalau begitu. Bapak kayaknya masih bocil ini. Kalau Bapak Kristen. Kebanyakan makan combro Anda. Kebanyakan combronya makanya berapa biji? Jadi begini. Jadi ketika ditanya, dia bilang Tuhan Yesus hanya perantara. Berarti kamu punya dua Tuhan. Kebingungan dia menjawab, Katolik. Memang kalian itu nggak bisa ditanya kalian. Oh, jadi bukan 3 lagi Bang Billy, 2 sekarang. Tinggal di calling, sudah 3 Tuhan. Di WA aja lah. Kayak Bang Amin kan sekali di WA itu muncul. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih. Gabriel mana kasih? Shalom. Rame banget nih memperbincangkan. Gabriel mana kasih? Ini lagi minum susu. Aduh, udah gendut minum cucu. Oke, Bang Sakli, apa yang ini? Ada yang ingin sampaikan? Saya tidak sampai, tidak ada yang perlu disampaikan. Cuman kan kalau berdebat masalah keimanan semua itu kan sebenarnya tidak layak untuk itu ya. Oh, ya. Di sini saya tidak membangun narasi untuk perdebatan. Ya, di sini saya mengajarkan saudara-saudara Kristen ya. Contohnya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Sekelas pendeta, sekelas Romo tidak akan mampu menjelaskan 1 Korintus 8 ayat 6. Itu aja aku bilang. Sebenarnya sih saya mau dengar Bang Kasih, memang sebenarnya di dalam siapapun dia, kalau tidak dengan saya ini Billy bukan Bang Kasih. Panggilan dalam berfirman Bang ya. Billy udah ganti nama ya. Gak tahu jadi firman Tuhan itu tidak nama kasih. Kenapa diturunin tadi, Os? Loh, kamu yang turun? Enggak, saya tanya dulu, Bapak Kristen atau mana yang benarnya? Atau Muslim? Jangan menyentuh Bang Billy, tunjukkan Bang Billy. Enggak, Bapak tadi mengakui pertama kami yang Muslim. Jadi sesudah kita ngomong, Bapak mengatakan bahwa Bapak Kristen, aku Katolik. Nah, Bapak yang Kapan saya mengaku saya Muslim? Bapak Kristen atau Muslim? Semua dunia, semua apologet, semua kau tanya sama Romo Patris kamu, saya ini siapa? Ya, saya ini Kristen itu. Bapak Kristen atau apa? Oh, Kristen. Kau ada tertulis ya, jangan kau mencobai anak Tuhan. Kau mencobai anak Tuhan ini. Bukan ayat. Aduh, gimana ini? Tunggu, saya pakai dulu. Tuhan, Bang. Saya pakai gas dulu ya.
Udah. Saya masuk gereja itu kemarin. Paham? Anak papi siapa? Papi Yesus lah, papi siapa lagi? Papi gue cuma jadi papi satu doang, Yesus. Enggak, yang tadi yang apa? Yang nanya. Nggak ada yang nanya, gue nggak nanya dari tadi gue nggak nanya. Enggak, yang Geli, aku mau tadi yang tanya dong debat sama tuh. kamu, Geli. Yang debat. Kenapa Katolik nggak pernah mau dia mengaku Kristen? Loh, bukan di situ loh tema kita ini, kakakku yang terhormat. Iya, masalahnya tadi kan kamu hanya mengaku kalau Yesus kakak sebagai itu mau penantara bertanya doang. dengan itu, suruh hostnya rungkap dan buka komen lagi untuk bertanya mengapa itu, mengapa ini. Jadi makanya sering nanti itu, orang di itu sini aku bilang kayak konfirmasi bocil kamu. kita. Beda topik Kristen kita dan udah Katolik beda itu yang beda. arah kita. Makanya itu kamu Nggak di ada sini. ceritanya itu ini yang diomongin jadi kesana kita. Ya kan Jadi kamu jangan ketika ditanya menghindar. tadi kamu kan ngeles terus. Jangan tukang menghindar sayur, dengan ya. topik. Jangan ngatur-ngatur kita. Bukan kita mengatur, kita sesuai dengan topik host. Ya udah tanya dulu, jawab dulu kenapa Katolik nggak pernah mau mengatakan Loh. aku ini Kristen. Senantiasa Enggak, mengatakan kita itu aku bukan agama sesuai dengan Katolik, topik. gitu. Kalau kakak mau jawab itu bukan koma sekarang. Ya, bukan koma, itu topik mau buang aja nih orang. bikin. Itu Kakak bikin Gali. topikmu. Kakak Gali. Bukan koma Aku sekarang. tanya kamu, Kami datang di sana. kenapa Katolik tidak pernah mengaku dirinya Kristen, senantiasa mengatakan aku ini agama Katolik. Halo kakakku yang tercinta, Katolik yang itu agama atau gimana sih? Kakak itu udah dewasa apa belum? Ini kita sesuai dengan topik, Pak. Kakak. Ya. Udah, aku kan Jadi kalau tanya kakak sama mau kamu. bertanya, Tanya buka sama komen kamu, sendiri, jawab dulu. biar datang di sana. Kenapa sih kamu berat sekali menjawab itu? Kenapa? Apakah kamu Kamu itu Kristen atau Katolik? tidak tahu tidak tahu dengan topik ini? Kalau memang kakak nggak bisa Tadi kan nyimak, kamu udah turun bertanya aja. sama Mang Billy, kamu Kristen atau Muslim? Turun aja kalau memang nggak sesuai dengan topik Kamu ini tuh yang dirimu. turun. Ditanya Aja mau yang jawab. turun, ngapain dia lu ngatur-ngatur kita? Jawab dulu. Jadi kalian itu kalian datang ke komal orang hanya bertanya yang tidak sesuai. Apakah kalian datang di sini untuk mau belajar? Mau belajar? Dia yang sendiri yang datang loh. Ya aku datang di sini sesuai dengan topik host. Saya nggak mau nanya di sana di sini. Aku kan bertanya sih sama kamu kenapa? Loh. Kenapa Katolik? Waduh. Aku langsung dia Memang Kristen. aneh. Coba yang di bawah ya, jawab dulu, perhatikan jawab dulu. ini. Kalian perhatikan ya. Apakah sesuai dengan pertanyaan kakak kasih ini enggak? Topi host ini ibaratnya orang lagi makan sayur dia makan Si batu. Geli ini error kayaknya. Loh, Habis makan apa sih pagi-pagi? Geli, Kakak pun- lu habis kakak makan pun apa, bi- kakak Geli? pun Geli bilang habis makan aku apa sih? error. Makan batu Itu atau makan terserah apa nih kakak. pagi-pagi? Itu terserah kakak karena kakak hanya sanggup ngomong gitu. Jadi Gereja saya itu nanti ngomong buka sekarang jam sesuai dengan topik 9. host. Bentar lagi. Makanya itu dijawab dulu pertanyaanku. Emang aku salah bertanya sama Ya, kamu? Gak boleh bertanya sama salah. kamu. Kalau nggak boleh Salah. bertanya turun. Kenapa aku bilang salah? Pertanyaanmu itu nggak sesuai. Ah, dasar kau nggak bisa ditanya. Nggak sesuai. Mau ditanya ini. Apakah pakai kamu akun yang itu satu. berharap Dan saya ini datang dulu. di sini mau Wah. belajar? Kontrolin dulu. Mau belajar? Terus Kalau Anda mau datang ke sini belajar mau apa? bilangin. Ya udah mending. Jangan pertanyaan aja kita itu, itu Bang. jadi dimaluin kita Aja. sendiri. Udah dibuang aja Kak Putri kalau nggak bisa di ini Ya ditanya. kalau kalian Kita mau buang tahu iman kamu karena nggak seperti sanggup apa. menghadapi saya. Kita mau tahu iman Memang nggak kamu sanggup seperti apa. menghadapi saya. Kamu ini Kristen, kamu itu Katolik. Aku mau tanya sama kamu, kenapa Katolik seperti kamu tadi tidak mau mengaku dirimu Kristen? Kamu Oh, mengatakan berarti kamu maaf. Katolik. Kalau kakak Kristen, arti kakak itu mualaf. Ngerti? Palsu. Gila Gak ya. ngerti lu ngomongan lu. Apaan sih ngomongan lu nggak jelas Kenapa amat saya sih? ngomong kayak gitu? Kau Ini pula orang yang habis berdebat mabok dengan jengger kali ya. Pagi-pagi tujuan. woy, pagi-pagi lu Ngerti? mabok apa sih? Makan apa sih? Ngerti? Jengger kak kebanyakan. Jadi Baru begini. ketahuan kan? Kalian itu bertanya yang nggak sesuai. Oh, kalau mengaku Kristen mualaf. Kau nggak bertanya nggak sesuai, ngerti nggak? Si Bang Bil mana? Jadi Oh, ada nggak? jadi Oh, dirimu ada. itu perlu belajar lagi, kakakku yang terhormatnya. Ya, Iya, stres tuh orang. belajar bener. lagi. Iya, stres ini orang masakan dibilangnya kita mengaku Kristen itu artinya mualaf. Kan stres ini. Ketukan Keri- kepalanya itu. kau harus belajar lagi.
Apa arti Aneh. Kristen? Coba apa arti Baru Kristen? kali ini aku lihat Apa arti Kristen Kristen? itu Coba jawab. berdebat dengan Ya coba apa arti Kristen? satu apa? Satu walaupun beda lah sama kamu Kristen atau ini gereja enggak. Baru kali ini kulihat kau kamu ini. jawab apa Kau arti ini yang gak Kristen? jelas kau ini kayaknya. Kau Ya, itu yang gak ngapain? jelas masakan Kristen itu Ngapain aku malam tanya ngomong. samamu? Ngapain aku jelaskan samamu? Pertanyaanmu yang nggak sesuai. Dirimu itu yang error Sendiri yang sebenarnya. error. Masa Kau yang diri sadar. Kristen itu artinya Dirimu yang mualaf? sadar Coba sendiri. kamu Dirimu yang jelaskan sadar apa arti sendiri. Kristen. Dirimu yang Coba, sadar kalau sendiri kamu bahwa waras, kamu coba apa arti itu Kristen? bahwa kamu itu pertanyaanmu yang nggak Ya udah sesuai. coba kamu jawab. Ah. Kalau kamu Ngapain waras, aku apa jawab arti samamu Kristen? yang nggak sesuai dengan topi hostnya. Apa arti Kristen? Bang, sorry ya, sorry. Ah, nggak Iya, jelas makin kamu. gila. Iya, nggak jelas. Jadi malah pusing aku dengernya pagi-pagi. Malah lapar aku mau cari sarapan dulu. Ah, dia aku lapar ini. Badan jelas nih. Anat, gue mau ngomong, gue lagi nyari-nyari akun. Mana nih akun gue yang asli, ya kan? Dan akun asli, gue jadiin admin ini gue. Itu jadi lagi nyari-nyari ini akun kemana anti mereka ini ya, anti orang Katolik ini. Kalau kita tanya tentang Kristen itu pasti seperti mereka muter-muter. Ibaratnya mengakuin aja kok susah bener. Iya, susah kali. Bangga nih jadi Kristen ya bilang Kristen, bangga jadi Islam ya jadi Islam, bangga jadi Katolik ya Katolik. Ini kok muter. Aku baru tahu kali ini ada seorang jemaat Katolik mengatakan kalau kamu mengaku Kristen artinya kamu mualaf. Aku baru kali ini lihat loh. Kalau orang Manado bilang sotai itu. Sotoy, bukan Sotoy. Bukan begitu bang, begini intinya gini. Dia di bawah, Saya ambil tengahnya ya. Dia di Saya bawah ambil kan. tengahnya, Bang, Kami ya. agama Katolik katanya. Jadi mereka nih jadi 70 orang memandang di sini ya, Katolik bukan Kristen. Host. Nah, Kalau gimana? Kristen itu artinya pengikut Ambil Kristus tengahnya. Intinya ya. sama-sama. Katolik itu nggak tahu pengikut siapa, atau siapa yang Perbedaannya cuma disembahnya. tata cara ibadahnya gitu loh. Oh, siapa Ya. bilang? Siapa bilang? Beda kami, brother. Bisanya bedanya dari mana bang? Saya mau tanya. Tuhan kami beda. Bedanya apa? Saya mau tanya. Oke. Kalau kami Tuhannya Tuhan Yesus. Iya sama. Pencipta kami Tuhan Yesus. Enggak. Sama kan? Enggak. Bedanya di mana? Oke, saya buka ayat. Enggak. Saya mau tanya. Sampai ini Kristen apa? Saya mau tanya. Halo. Soalnya kan pengertian Kristen itu kan pengikut Kristus, pengikut Yesus. Oke. Berarti kalian ini Katolik itu pengikut siapa coba? Sayang, coba diadu dulu sayang. Dihilangkan dulu tulisan Coba kuningnya jawab. sayang. Katolik itu artinya apa? Oke, sabar. Oke, saya baca dulu ya Pak ya. Mata di papan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, oke? Tuhan satu-satunya adalah Yesus. Setuju Pak? Setuju Pak? Halo. Setuju nggak anda dengan ayat ini? Iya, pada intinya firman itu sama. Enggak, sabar. Sekali di sini saya mau Anda buktikan Anda orang Kristen. Tentunya orang Kristen itu tidak suam-suam kuku, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekarang saya tanya, akulah Tuhan Yesus Allahmu. Mengatakan mutiaramu jangan lempar ke babi-babi. Diam dulu. Oke. Oh, jangan dilempar kepada babi-babi. Oke, Pak. Saya turunkan dulu, Pak. Mutiaranya kita, babi-babinya elu. Salah ngomong. Kok pagi ini banyak yang error ya? Belum Kurang tidur apa-apa. kayaknya ya. Persoalannya dia sudah ngaku dia babi, bagaimana? Nggak enak sekali saya, Pak. Saya dengarilah nasihatmu. Dia yang mengatakan loh, dia itu babi. Dia bilang begini, jangan buang mutiaramu, firmanmu kepada babi-babi. Nah, saya lagi membaca firman untuk dia. Untuk dia loh saya bacakan. Dia ngomong jangan buang mutiara kepada babi. Nah, firman Tuhan ini bagaikan mutiara. Yang aku bacakan untuk dia. Itu mungkin tadi malam mingguan sampai pagi kayaknya. Coba ini The King bagaimana King? Halo Bang Billy. Ya gimana? Sehat Bang. Aku nggak pinter, nggak jarang baca Alkitab karena tugas di luar sih Bang. Oke, nggak apa-apa brother. Dengar aja. Saya tidak butuh. Saya tidak butuh. Saya tidak peduli dengan orang yang membaca Alkitab yang rajin atau tidak ya.
Kalau dia rajin tetapi dia mengimplementasikan atau dia gambarkan yang salah, mendingan tidak membaca, brother, sepertimu. Daripada orang yang membaca Alkitab tetapi menjadikan bacaan itu salah. Kan begitu. Cuma mau apa aja. Ya apa guna dia membaca Alkitab tetapi yang digambarkan salah? Mendingan tidak baca seperti Anda. Tetapi Ingin mau baca mendengar. sih, cuma Ya, Anda walaupun di luar aja. Anda walaupun tidak mau membaca tetapi ingin mendengar. Kan begitu, saudaraku. Nah, Iya, Pak. tetapi kalau mereka sudah membaca tetapi salah juga, karena kenapa? Mereka melawan mereka lebih mengikuti ajaran manusia daripada apa yang mereka baca. Itu persoalannya. Ya, saya kasih contoh ya. Akulah Tuhan Yesus Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, ya, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti hanya ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Nggak boleh ada yang lain. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kalau di teks asli itu baptiskanlah mereka di dalam satu nama, Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Sang Kudus. Itu 3 predikat kepada satu pribadi. Pribadi siapa? Nah, murid-murid Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 48, Petrus menyuruh membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tetapi yang mereka kuduskan siapa? Allah Tritunggal Maha Kudus. Dari mana Allah Tritunggal Maha Kudus? Nggak ada Allah Tritunggal Maha Kudus. Mereka telah apa? Mereka telah bersundal dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Itu hati-hati, nggak akan masuk surga. Cukup kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia adalah Sang Pencipta satu-satunya. Gak ada yang lain. Begitu, saudaraku. Kalau saya kan, Bang, dari kecil itu namanya di pedalaman dulu kan Betel. Sampai saya dewasa HKBP. Baru setelah saya merantau jauh ini, saya ke Katolik. Itu sih, Bang. Karena di dalam mindset orang bahwa dengan klaim-klaimnya Katolik yang banyak, ya bahwa Katolik itu adalah kebenaran. Padahal mereka itu sebenarnya hukum pertama saja sudah dilanggar. Dan banyak orang Protestan terikut dengan ajaran mereka, itu berbahaya. Kalau saya kan masalah keagamaan kan, Bang Billy, gimana ya? Ya kan saya jujur dari awal itu nggak memperdalam Alkitab, itu kurang memperdalam, cuma baca pas ke gereja aja gitu. Kalau orang Bang Billy sama Nata apa tadi, mungkin tiap hari baca Alkitab gitu. Jadi saya dengar aja nih, kangen aja ngeliat wajah Bang Billy ini, lama nggak ngeliat wajahnya di mobil. Nggak apa-apa, brother ya. Karena firman itu lahir dari pendengaran, bukan dari perbantahan. Tapi di pedalaman Medan saya kan dulu saya kan di pedalaman Medan sana. Jadi di situ waktu saya kecil, ya hampir 45 tahun yang lalu lah saya kecil di sana. Di sana itu ada Pentakosta dan Betel. Jujur aja, saya gerejanya di Betel. Kira-kira jarak 100 meter lagi Pentakosta, kira-kira 400 meter lagi, apa setengah kilo lagi HKBP. Itu namanya di pedalaman sana lah, ngerti dewe. Nah, saya itu di Betel lamanya gitu. Jadi bapak itu Pentakosta gitu ya. Jadi campur-campur. Setelah saya dewasa saya HKBP. Nah, setelah saya nikah, saya ikut sama istri, saya ikut Katolik gitu loh. Yang pasti apakah ada pertentangan? Nah, itu mau saya tanya sama Bang Billy, tapi saya yakin tetap Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu kira-kira pencerahannya Bang Billy ganteng. Jadi begini saudaraku, my brother. Jadi di dalam keimanan, saya jujur aja ya, Tritunggal itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Jadi dikatakan bahwa, ya lihat ya rumusan Tritunggal, bahwa ada satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, padahal di sini jelas ya di dalam 10 hukum, kita tidak boleh ada Tuhan yang Allah yang lain selain Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tanya, siapa nama Bapa, siapa nama Roh Kudus? Padahal itu dinyatakan ada 3 Allah. Mereka akan mengatakan Bapa tidak punya nama. Roh Kudus namanya Roh Kudus. Kalau Anak namanya Tuhan Yesus. Nah, itu sangat bertentangan sekali. Jelas-jelas dalam Alkitab ini. Nggak boleh, ya, nggak boleh bertuhan atau mengalahkan yang lain selain Tuhan Yesus. Itu sudah dalam persundalan iman. Nah, mau saya tanya Bang Billy gini, ini curhat aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, lanjut. Maksudnya Putri co-host.
Anak saya yang dua kan saya tinggal di Medan. Kalau saya kan di provinsi, nggak usah saya sebut provinsinya mana. Jauh lah istilahnya. Nah, dua-duanya itu masih istilahnya masih Protestan lah, masih Protestan. Saya sudah masuk karena di sini di pedalaman ini ada banyak yang Katolik, saya masuk Katolik. Yang ingin saya tanyakan, menurut Abang, kan tidak salah sih anak saya dua-duanya itu udah rampung kuliah sih, yang nomor 1, yang nomor 2 ini semester. Nah, mereka tetap masih ada yang ya ke gereja KBP, kadang mereka ya mungkin yang dekat ke Betel, kadang ke Pentakosta. Kalau saya kan orangnya legowo, mau kemana pun boleh. Yang penting berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, gitu aja sih. Kalau saya beda. Terus menurut Abang gimana permasalahan seperti ini? Terima kasih Bang, coba-coba. Sambil saya makan ya, Putri. Ya, lanjut Bapak. Kita di hutan ini. Sambil bersih-bersih. Enggak, jangan bersih-bersih. Udah Menurut lewat. saya, dimanapun kita bergereja, jadilah terang dan lilin seperti itu. Karena dimanapun kita tempatkan itu, Tuhan sudah tempatkan kita di situ. Nah, kita harus menjadi lilin yang terang. Yang pasti iman kita tuh tetap pada Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Nah, bila kita sudah diselamatkan, pasti satu gereja pun pasti Tuhan Yesus selamatkan. Oke, gitu. Jadi begini ya, saya tidak akan dari keselamatan itu. Saya tidak akan di mute dulu. Dabling. Di mute dulu. Dek, apa namanya, Dek? Kipas anginnya jangan terlalu. Oh iya. Jadi begini, brother. Saya tidak akan keselamatan itu bukan pada label gereja. Katolik tidak menyelamatkan, Protestan tidak menyelamatkan. Tetapi kalau kita lihat gereja mana yang benar, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi gereja yang mana yang benar? Hanya ada satu, gereja yang menurut hukum-hukum Tuhan. Karena keselamatan itu adalah iman dan penurutan, percaya pengenalan akan Tuhan dan penurutan. Gereja mana yang menurut? Itu yang kita lihat di situ. Nah, kalau kita lihat dari hukum 1 sampai 10 dilanggar semua, bahaya ini. Kita bicara dulu 10 hukum dulu. Saya nggak masuk ke hukum yang lain ya. 10 hukum. Ya, prinsip saya seperti itu, Bang. Sama prinsip kita. Jadi kalau saya 5 anak saya, 5-5-nya saya kasih kebebasan gitu loh, Bang. Ya, betul. Karena gereja nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan iman dan penurutan. Yakobus 2:26. Nah, kalau kita tidak menurut apa kehendak Tuhan, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Gambarannya di mana? Gambarannya ada di dalam 10 hukum. Kita harus tunduk. Gereja mana yang taat terhadap 10 hukum, hukum 1 sampai 4? Nah, kalau dikatakan jangan ada padamu, jangan membuat patung ukiran, lalu gereja itu ada patung, apakah gereja itu menurut hukum? No. Itu kan simbol, Bang. Saya nggak tahu itu mau dibilang simbol, tetapi menurut 10 hukum bagaimana? Jangan ada padamu apa? Jangan membuat bagimu apa? Patung ukiran. Dan sujud menyembah kepadanya, apalagi sujud menyembahnya. Sedangkan ada membuat patung ukiran nggak benar. Mau bagaimana lagi? Saya nggak berbicara hukum-hukum yang lain itu. Hanya ada jangan ada padamu Tuhan dan Allah yang lain loh. Lalu kita mengalahkan Tritunggal Maha Kudus, bagaimana itu? 10 hukum aja kalau gereja itu sudah langgar. Itu bukan gereja. Hai kafir. Hai kafir. Aduh, brother. Melanggar aturannya di mana? Yang kafir itu lu ngaku Kristen, dinaikin dulu dia. Lu ngaku Islam, lu orang Islam, terus biar aja Bang. Lu ngaku Islam tapi salah terbalik. Lu orang Islam tapi ngaku Kristen. Dinaikin dulu dia. Supaya di sini akan tahu dia siapa. Naikin dulu dia. Kelihatan dia itu bukan Katolik, bukan Kristen. Masa Oke, saya akan tanya dulu, kita telusuri dulu. Oke. Nanti dulu Pak, Bapak. Saya mau bertanya sama Bapak. Saya pastikan dulu keimananmu apa. Saya tanya, menurut pribadi kamu, Muhammad itu nabi atau bukan? Silakan dijawab dulu. Supaya kita tahu dia siapa. Open mute.
Menurut Halo Bapak, ya. Sabar, yang saya tanya dulu, brother. Kamu jawab dulu. Kita diam dulu lah, brother. Oke. Kamu tanya apa? Kita pastikan dulu. Menurut kamu Muhammad itu nabi atau bukan? Ya ilah, ngapain kamu tanya sama aku yang bukan agama saya? Saya tanya, menurut kamu Muhammad itu nabi atau bukan? Loh, saya nggak tahu itu Pak, karena itu bukan agama saya. Menurut Saya kamu nggak Yesus tahu. itu apa? Saya nggak tahu. Yang Oke, saya datang menurut di sini, pertanyaan nomor 2. Saya datang di sini sama Bapak itu Katolik. Pak, tenang dulu Pak, ya pelan-pelan. Saya tanya dulu, pastikan dulu imanmu. Katolik itu nggak kayak lu, ya. Adek gua pun Gemoy. Katolik nggak kayak lu. Gemoy, tolonglah Gemoy. Berengis begini. Aduh. Saya mau pesan sekali, sabar dulu. Sekarang begini, brother. Menurut kamu Tuhan Yesus itu apa bagimu? Bapak, jangan lari dan jangan kabur dengan perkataan Bapak. Yang saya tanya, Katolik itu melanggar dari mana, Pak? Oke, saya tanya dulu. Saya pastikan dulu imanmu. Waduh, jelaskan dulu itu, Pak. Brother, saya kan kita Justru mau saya bahas. Katolik mau bertanya sama Bapak. Kalau memang saya bukan Jadi begini, banyak orang yang bukan apa Katolik. urusanku? Sabar. Saya tidak mengenal kamu. Kamu aja buka kamera tidak. Coba kamu buka kamera supaya kita tahu kamu Itu Katolik. foto profilku, Pak. Ngapain? Iya, silakan buka kamera. Yang saya tanya dulu sama Bapak, Katolik melanggar aturan dari mana? Jangan menghindar. Kamu sendiri sudah melanggar tadi. Mana ada Katolik sama Kristen mengaku saudaranya kafir selain kamu? Tinggal nanya aja, Yesus Tuhan bukan? Kan kamu sendiri udah melanggar. Kau itu, ku bilangin sama kamu kasih diam kau itu. Kau bertanya dengan sesuai yang kamu mengaku tidak. Katolik mengatakan Bertanya saudaranya kamu kafir. tidak sesuai dengan topik. Kamu gila ya? Ngerti? Coba Ngerti kita nggak? tanya dulu. Saya tanya dulu sama Beli, Katolik melanggar aturan dari mana? Tuhan Yesus mengajari kamu, sebutlah saudaramu kafir ada? Biar dulu. Sekarang mereka begitu ya, kakak kasih jangankan kafir. Mereka membidatkan orang jadi kafir itu hal yang biasa, oke? Membidatkan orang, menganatemakan orang jadi kafir itu hanyalah hal yang biasa bagi mereka Katolik. Oke. Sekarang brother, saya cuma tanya, menurut kamu Tuhan Yesus itu bagi pribadimu apa? Chatting di bawah, baru saya naikin. Kalau kamu sudah chatting di bawah, menurut kamu Tuhan Yesus itu apa bagimu? Baru saya naikin. Kalau enggak, nanti kita bicara kosong di sini. Chatting aja lah di bawah dulu. Nanti saya naikin kamu. Iya, kafir itu kan perkataan yang terlarang. Masakan dia mengatakan saudaranya kafir? Ya kan? Karena dia bukan Katolik, bukan Kristen. Oke Bang Billy, host terima kasih ya. Saya lanjut ini biasanya di pedalaman juga ini dari pedalaman ke pedalaman. Sehat selalu ya, Abang Billy Ganteng. Mana suaranya bro? Ya lanjut. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Kayak saya tuh anak saya 5, yang satu udah selesai kuliah dia masuk ke HKBP. Anak saya yang satu misalnya masuk ke Pentakosta atau ke Betel, saya ke Katolik, gitu kan nggak apa-apa. Kristus. Dan kali kok ada orang pakai nama-nama Kristen tuh sampai Tony host ini bagaimana? King, Putri, Kristus. Host diturunkan aja, terima kasih ya, sehat selalu ya. Biarin aja dulu. Gantengnya, ini udah keluar gantengnya itu di mobil. Jadi begini ya saudaraku ya, saya apologet Kristen dulu Tritunggal. Jadi jangan bilang saya ini pura-pura jadi Kristen. Saya dari gereja masih Advent hari ke-7, saya jujur. Kalau bicara Alkitab, kita akan gali. Saya baru bilang, saya Advent hari ke-7. Siapa Advent? Siapa yang Advent itu? Saya Advent. Oh iya. Ya saya juga Advent Pak. Oke, kalau begitu, kalau kamu Advent, siapa pendiri gereja Advent? Ellen G. White ya. Oke, siapa William suaminya? Miller. Ada William Miller, ada Ellen G. White, ada. Oke. Saya jelasin ke kamu. Suaminya Ellen G. White namanya James White. Dia memerangi ajaran Tritunggal. Itu sejarah gereja Advent. Ya. Kemudian di tahun 1950-an gabung entah kenapa lambang kita itu berubah, brother. Gabung dengan Katolik. Masuklah doktrin apa? Masuk doktrin dari 28 doktrin masuk ajaran Tritunggal. Oke. Nah, saya sangat cemas ya. Kemarin saya bicara dengan, tadi malam saya lagi makan, saya ketemu dengan apa? Dengan pendeta ya. Pendeta Advent, dia masih pegang Tritunggal. Saya bilang, kalau kita pelajari bagaimana Tritunggal Tertullianus tunduk pada kepercayaan Dewa Matahari. Paham? Nah, dia merubah hukum-hukum Tuhan. Merubah dia hukum Tuhan.
apa yang terjadi sekarang ini banyak bertentangan dengan doktrin kita. Oh, ada di tas sana, di tas. Gitu, brother. Jadi jangan bilang gereja mana, brother? Iya, saya Advent di Manado. Manado di mana? Di Kanaan. Tapi saya kan dari Protestan, terus saya belajar Advent dan saya pilih ke reformasi ya, reform movement. Reform. Advent pembaharuan. Oh ya, berarti di kampus bawah, Kang. Gereja? Di Kanaan. Rano Tanah Biru. Kalau kita Rano Tanah dulu situ. Oh iya ya. Jadi kalau di dulu ketua jemaat situ kan dulu tuh tante juga ketua jemaat di situ. Tapi saya nggak akan bilang. Nah. Jadi Bang Billy di mana posisi ini di? Lagi YSK. Pemenang Bukan YSK. di Manado ya? Di Manado lah. Lagi untuk menuju kepada ini Pak Billy, mengenai Tritunggal itu ada di buku apa yang Anda perlu ketahui tentang. Nah, di sini dijelaskan tentang firman Allah ya, Bapa di surga, ya, anak buku apa Allah itu? dan buku apa? Buku ini tulisan juga apa yang Anda perlu ketahui tentang. Nah, itu saja titik-titik dan di situ ada tentang Tritunggal. Iya, ada kata Tritunggal saya temukan. Saya juga pikir Advent itu. Saya cerita ya. Kutipan Ellen G. White mengatakan bahwa Roh Kristus adalah Roh Allah itu adalah Roh Kristus itu sendiri. Iya. Karena di dunia ini cuma ada satu Roh Pencipta, cuma satu. Dan Roh itulah yang menyatakan diri menjadi apa? Seperti manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya tetap melihat tentang apa? Tentang catatan Ellen G. White juga, bukan tidak. Tetapi banyak orang salah paham, mengatakan bahwa Ellen G. White itu nabi. Ingat ya, dia tidak pernah menyatakan dirinya itu nabi. Nggak ada satu catatan bahwa dia itu menyatakan dirinya nabi. Tetapi nubuatan-nubuatan dia lebih jeli daripada bapak-bapak gereja yang pembuat Tritunggal itu. Nggak ada nubuatan dari bapak-bapak gereja. Nah, ajaran Tritunggal itu dari Katolik, brother. Nah, kalau Advent memasuki ajaran Tritunggal, harusnya dia apa? Harusnya dia kembali lagi untuk masuk ke hari Minggu, jangan hari Sabat. Karena aturan bapak-bapak gereja itu hari Minggu, bukan hari Sabat. Pasang patung di gereja. Iya, kata Tritunggal sendiri kan tidak ada di Alkitab. Betul. Hanya disimpulkan, ya mungkin hanya disimpulkan dari kata Yesus yang aku dan Bapa satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya itu hanya kesimpulan. Tidak ada kan kata Tritunggal di Alkitab. Betul. Tapi di buku ini tadi malam saya baca ada. Coba saya lihat buku-buku itu apa? Nih. Nah, coba lihat di situ, kalau ada di situ catatan bahwa Tritunggal itu adalah kebenaran. Ya menurut Ellen G. White, jangan menurut penulis. Itu kan yang tulis bukan Ellen G. White. Coba dilihat, editor siapa itu? Judul asli Seventh-day Adventist Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrine. Penerjemah Wilson Madek ya. Lalu yang tulis itu siapa? Penulisnya, ini cuma penerjemah ada. Editor dari Saerong. Betul. Berarti bukan anu itu. Bukan Ellen G. White ya? Bukan. Oh. Itu. Oh iya. Coba dilihat itu bukan Ellen G. White. Jadi saya masih memegang catatan Ellen G. White. Saya juga selidiki tentang catatan-catatan Ellen G. White ya. Sebenarnya Bapak Advent dengan Katolik itu sangat berseberangan. Jadi ketika Advent menggunakan Tritunggal, itu sangat aneh bisa menyusup di dalam ajaran Advent. Ini yang membingungkan. Ya, kalau saya sih mungkin itu hanya kesimpulan ya dari mereka itu menyebut Tritunggal karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, sehingga mereka mengatakan Tritunggal itu kan bukan kata di Alkitab. Betul. Jadi memang kita karena dengan ajaran Tritunggal itu dicatat ya, Daniel 7 ayat 25, dia yang melawan yang maha tinggi, lalu dia juga yang merubah hukum dan waktu. Hukum dan waktu dirubah oleh Tritunggal, oleh Dewa Matahari.
Jadi itu di abad ketiga itu Tertullianus, dia dari keluarga pagan, membuat Tritunggal, kemudian ditetapkan di abad keempat oleh Konstantin. Itu sejarahnya. Jadi Advent mula-mula nggak pernah, Ellen G. White tidak pernah menggunakan istilah Tritunggal.